Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Hujah Aswaja di TV 9 Nusantara. Dan pada episode kali ini, hari ini Senin 16 September 2024, kami akan membahas mengenai tema Maulid Nabi, antara cinta dan bid'ah. Sudah hadir bersama saya di studio yaitu tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Ustadz, nah tadi kita sempat sudah singgung ya mengenai Maulid Nabi antara cinta dan bid'ah. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut Ustadz mengenai esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau kita bicara Maulid itu sebenarnya Maulid itu ekspresi dari dua hal, ekspresi dari rasa gembira dan ekspresi cinta. Jadi kalau kita merayakan Maulid itu yang pertama adalah Maulid itu sebenarnya adalah ekspresi gembira kita. Kenapa kok kita butuh gembira? Karena dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Ada dua hal yang kata Allah kita harus bergembira. Satu, anugerah Allah, yang dua, rahmatnya Allah. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca kitab Ad-Durrul Mansur, kitab tafsir karangan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan fadlullah al-ilmu. Yang dimaksud dengan anugerah Allah itu adalah ilmu. Jadi yang pertama, kalau kita oleh Allah dianugerahi ilmu, hati kita senang dengan ilmu, senang dengan majelis ilmu, maka kita perlu bergembira. Karena tidak semua orang punya rasa itu. Ada orang itu kadang-kadang ke tempat wisata itu sampai, tapi kadang-kadang ke majelis ilmu nggak nyampe. Masya Allah, ya. Semangatnya beda. Ada orang yang kemudian kadang-kadang ke Bromo untuk lihat matahari terbit itu sampai, meskipun harus rela korban kedinginan lapis 3. Tapi ke majelis taklim yang didatangkan ketika waktu subuh, kena air wudhu sudah kutuan. Ini yang namanya kalau kita oleh Allah dikasih rasa senang, anugerah untuk datang ke majelis ilmu, maka kul bifadlillah, maka kita harus bergembira dengan anugerah Allah ini. Tidak semua orang punya itu. Yang kedua, warahmatuhu, kata Ibnu Abbas, rahmatnya Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Maka dengan ayat ini kita wajib gembira dengan satu, ilmu. Nomor dua, rahmat Allah yang berupa kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Maulid itu adalah ekspresi gembira. Sebagaimana kalau kita punya anak, anak kita lahir kita gembira. Maka kalau kita punya anak, kemudian setiap tahun kita ulang tahuni, kita ngadakan ulang tahun untuk mereka, itu kan ekspresi gembira. Nah, maka sama dengan itu adalah Maulid. Maulid itu sebenarnya adalah ekspresi gembira kita, karena pada waktu bulan Rabiul Awal kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya tidak butuh bahas bid'ah atau tidak, karena sebenarnya sudah singgung ya. Karena sebenarnya Maulid itu cuma ekspresi gembira. Orang ekspresi gembira itu kan ada yang dengan ngundang orang untuk makan-makan, itu kan bentuk sodako. Tidak perlu kita perdebatkan sunnahnya sodako. Ada orang yang kemudian ekspresi gembiranya atas kelahiran anaknya, dia kemudian mengundang majelis taklim untuk mengadakan majelis ilmu. Itu juga sunnah yang tidak bisa kita ragukan. Nah, sebenarnya ekspresi gembira inilah intisari dari Maulid. Baik, Masya Allah. Makanya kalau kita sebenarnya rasa gembira itu perlu kita munculkan dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebenarnya intisari dari Maulid Nabi, gembira dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dalam Bukhari. Urwah mengatakan begini, wa Thuwaibah maulatun li Abi Lahab. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5101. Urwah mengatakan Abu Lahab itu punya budak namanya Thuwaibah. Wa kana Abu Lahab a'taqaha fa'arda'at an-nabi. Ketika Thuwaibah memberitahu bahwasanya Abu Lahab punya keponakan baru yang namanya Muhammad, saking senangnya dimerdekakan. Maka kemudian Thuwaibah ini sampai menyusui Nabi Muhammad SAW. Falamma mata Abu Lahab
uriyahu ba'du ahli bisyarri haibah qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghairu anni suqitu fi hadhi bi'ataqati Thuwaibah. Suatu ketika Abu Lahab mati, ada keluarganya yang mimpi. Ditanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu? Saya mendapat siksa. Hanya saja setiap hari Senin saya oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan, dikasih minum oleh Allah karena saya memerdekakan Thuwaibah, karena gembira saya kepada kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya rasa gembira. Jadi kalau kita punya istri lupa ulang tahunnya saja itu menjadi masalah. Maka kalau kita lupa dengan kelahiran Rasulullah SAW itu sebenarnya masalah besar. Karena kalau kita yang sekedar teman hidup saja kemudian harus ingat, apalagi ini bukan hanya teman hidup, beliau adalah pembela kita kelak di hari kiamat. Maka sebenarnya Maulid itu adalah ekspresi kegembiraan. Nah, lantas ini Ustadz ya, kalau menurut pendapat ulama-ulama ini bagaimana Ustadz? Ada yang menarik dari Al-Hafidh Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau membuat satu syair mengatakan begini. Idza kana hadza kafiran jaa dzambuh bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi Ahmada. Kata beliau, ada orang kafir yang sampai orang kafir ini oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan satu ayat khusus. Fir'aun itu buruk, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an surat Fir'aun. Bahkan iblis pun dalam Al-Qur'an tidak dikasih surat. Satu-satunya orang yang oleh Allah dikasih surat karena memusuhinya kepada Rasulullah SAW adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dengan turunnya ayat tabbat yada abi lahabi watab. Ini pun kata beliau, ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi Ahmada. Ada satu riwayat tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya Abu Lahab itu setiap hari Senin selama-lamanya di neraka jahanam, dia oleh Allah diringankan siksanya karena dia gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau melanjutkan, famadzannu bil abdil ladzi kana umruh bi Ahmada masrura wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kalau yang gembira itu bukan orang kafir, bukan orang yang memusuhi Rasulullah, tapi kita umatnya yang hidup dengan keimanan dan kita selalu bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Maka intisari Maulid adalah ekspresi kegembiraan yang dengan gembira itu kelak kita ingin di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya Maulid. Bagaimana pentingnya kita begitu ya, sebagai umat Islam juga bisa mengekspresikan. Nah, ekspresi ini juga macam-macam begitu ya Ustadz ya. Lantas keutamaannya apa ini Ustadz untuk kita sebagai umat Islam? Kadang ada yang mungkin berpikir, ngapunten ya Ustadz, apa sih ngapain juga, setiap hari juga kita baca sholawat dan seterusnya. Bagaimana Ustadz? Jadi intisari Maulid itu sebenarnya adalah bukan hanya kita merayakan sekadar perayaan, rebutan buah, bukan makanan, kemudian kita rebutan di masjid, rame-rame, teriak-teriak. Intisari Maulid bukan itu. Intisari Maulid adalah selain ekspresi kegembiraan, intisari Maulid adalah kita lebih mengenal Rasulullah dan lebih mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini yang paling penting yang dari Maulid. Kenapa kok kita penting menumbuhkan cinta ketika bulan Maulid? Karena cinta itu nanti modal terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ini yang hadis selalu saya sampaikan. Ini hadis favorit saya. Ada salah seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian bertanya, "Mata sa'ah, Rasul, kiamat itu kapan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wa ma a'dattalaha." Kamu tanya kiamat sudah siap. Bekalnya apa? Orang ini dengan tegas mengatakan, "La syai'ah." Saya kalau lihat sholat, lihat puasa saya, sepertinya saya tidak siap. Tapi kata beliau, illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya punya modal satu. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama orang yang kau cintai. Nah, yang meriwayatkan hadis ini namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu mengatakan begini, fama farihna farohana biqaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Tidak ada hadis yang lebih aku cintai dibandingkan ketika Rasulullah mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan
sholat saya itu tidak setingkat Abu Bakar, Umar, tidak setingkat Rasulullah. Maka dengan cinta saya ini, ibadah minimalis ini, dengan cinta yang maksimalis, saya ingin diangkat sehingga saya dikumpulkan dengan mereka. Masya Allah. Nah, kita tahan dulu okay, Ustaz ya. Nah, lantas bagaimana sih kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai begitu ya Ustaz? Yes. Masih membahas mengenai Maulid Nabi, antara cinta dan bid'ah. Tapi kita masih belum membahas mengenai bid'ahnya, masih membahas mengenai cintanya, di mana Maulid Nabi ini merupakan ekspresi bagaimana kegembiraan dan juga kecintaan kita kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, tentunya bagi pemirsa di rumah, kami persilakan bagi Anda yang ada pertanyaan, silakan Anda bisa bergabung di nomor WA interaktif di nomor 0882 3558 4857. Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan Anda, insya Allah langsung dijawab bersama dengan Ustadz Faizin. Ustadz, nah lantas tadi kita bahas kembali nih ya, yang di segmen sebelumnya kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Enggak Ustadz, diperdalam lagi. Saya ngasih analogi sedikit. Baik. Kalau kita kerja ke orang itu kan, buat produk, kira-kira orang yang mempekerjakan kita itu pingin produk yang sempurna atau banyak cacatnya? Ya, pasti yang sempurna ya Ustadz. Nah, kalau kita ngerjakan produk itu banyak cacatnya, kira-kira akan dikasih gaji atau malah dipecat? Dipecat. Kalau saya ibaratkan, sholat kita itu produk. Baik. Puasa kita produk. Itu kira-kira produk yang sempurna atau produk yang banyak cacatnya? Wah, pasti banyak kurangnya ini Ustadz. Itu nomor 2. Baik. Jadi kita sholat itu kadang-kadang ingat Allah itu mungkin tidak sampai 10%. Kadang-kadang kita sholat itu kadang-kadang apalagi akhir bulan, itu kadang-kadang yang diingat cicilan. Kita kadang-kadang sholat, kalau ibu-ibu biasanya kalau ada gerimis yang diingat memean. Iya. Kita kehilangan kunci 3 jam kalau sholat, itu kadang-kadang waktu sholat Allahu Akbar langsung ingat dengan kuncinya. Ini sholat kita. Jadi andaikan sholat itu dinilai, itu andaikan di perusahaan itu ada namanya QC, Quality Control, betul. Maka sudah di-reject karena tidak masuk kualifikasi di Quality Control. Maka andaikan kita sholat itu kita bawa kepada Allah, saya pribadi itu tidak pede dengan sholat saya. Puasa kita juga sama. Kita puasa itu kan Masya Allah banyak kurangnya. Puasa itu kadang-kadang hanya pindah jadwal makan. Betul. Buktinya jus buah kita lebih banyak dibandingkan jus Quran kita. Nah, artinya produk-produk sholat ini andaikan kita ibaratkan produk, ini sudah tidak layak. Maka ibadah yang minimalis ini akan bisa diangkat dengan cinta kita yang maksimalis. Masya Allah. Makanya kata ulama, hadis anta ma'aman ahbabta itu adalah hadis yang sangat kita jadikan harapan. Hadis ini kata ulama bisa jadi kabar gembira, bisa jadi kabar buruk. Baik. Makanya ada dulu ulama namanya Ali Zainal Abidin, itu cicitnya Rasulullah SAW, putranya Husain. Ya. Ali Zainal Abidin itu gelarnya As-Sajjad. Beliau adalah ahli sujud karena satu riwayat, satu hari satu malam beliau bisa sujud sholat itu 500 bahkan 1000 rakaat. Masya Allah. Itu pun ketika beliau ziarah kepada makam Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah adrikni, saya tidak punya bekal yang cukup kecuali cintaku kepadamu. Itu sholatnya 1000 rakaat. Lalu apa dengan kita yang sholatnya 10 rakaat saja, kadang-kadang sunnah nggak sampai. Makanya ini ayo ibadah kita yang minimalis ini kita maksimalkan dengan cinta kita kepada Rasulullah. Itu inti sari maulid. Jadi inti sari maulid itu adalah bukan hanya kita rebutan berkah, teriak-teriak, tapi bagaimana kita mengenal Rasulullah. Dengan mengenal Rasulullah kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Karena kalau orang sudah cinta, maka dia akan tergerak untuk kemudian semangat mengikuti orang yang dicintai. Yang nomor 2, hadis ini juga bisa jadi kabar duka. Karena orang yang baik, kita yang ahli jamaah, ahli pengajian, tapi kita senangnya dengan orang-orang yang tidak baik, maka jangan disalahkan kalau kelak di hari kiamat kita kumpulnya dengan mereka. Makanya ayo anak-anak kita jangan sampai dididik salah mencintai dan salah mengidolakan. Mohon maaf. Saya itu kadang-kadang agak miris kalau lihat anak-anak kita itu lihat artis K-pop histeris. Ini mau saya singgung ini ya Ustadz ya. Yang kekinian juga baik. Jadi lihat artis K-pop histeris, tapi kalau mendengar kisah Rasulullah tidak pernah menangis. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang kemudian kalau nonton drama Korea itu siap dengan tisunya. Karena dan siap menangis sampai tengah malam, sampai menangis. Tapi pernah nggak orang yang seperti ini hadir di majelis taklim yang di dalamnya dikisahkan Rasulullah, dia bisa menangis? Makanya ayo, maulid itu intisarinya adalah ekspresi cinta yang harus kita tingkatkan. Bahkan di hadis
Riwayat Bukhari dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, bahkan dibandingkan semua umat manusia. Jadi iman kita itu sangat tergantung cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya begini, kenapa Rasulullah itu lebih layak kita cintai dibandingkan semuanya? Karena satu-satunya orang yang sampai hari kiamat mikirkan kita itu Rasulullah. Hubungan anak, hubungan orang tua, hubungan pasangan itu hanya hubungan di dunia. Di akhirat tidak akan berlaku. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ubbihi wa abi wa sahibati wa bani. Kelak di hari kiamat orang tua akan lari dengan dari anaknya. Seorang ayah lari dari anaknya, seorang ibu lari dari anaknya, bahkan antar pasangan saudara akan lari. Semuanya mikir diri sendiri. Bahkan bisa jadi kita saling menuntut, orang tua nuntut anak itu biasa di hari kiamat. Anak nuntut orang tua juga biasa. Pasangan nuntut kepada pasangannya juga biasa. Satu-satunya yang mikirkan kita di hari kiamat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadis sahih itu Rasulullah SAW itu pintu surga itu tidak dibuka kecuali untuk beliau. Tapi beliau masuk surganya tidak di awal, karena Rasulullah kalau masuk surga awal, yang bagian nyari kita siapa? Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW itu di hadis sahih, beliau itu menunggu umatnya di telaga Haud, dan beliau sujud lama di hadapan Allah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, Muhammad angkat kepalamu, sal tu'to, kamu minta apa? Aku kasih. Rasulullah SAW hanya mengatakan ummati, ummati, ya Rabb ummati, ya Allah umatku, umatku. Maka beliau kemudian meminta umatnya, orang-orang yang punya dosa besar oleh Allah kemudian diangkat dari neraka. Rasulullah tidak puas. Beliau sujud lagi, lama lagi, oleh Allah disuruh angkat. Rasulullah kemudian mengatakan ummati, ummati, sampai terakhir di hadis sahih itu orang yang terakhir oleh Rasulullah SAW dikasih syafaat adalah orang yang nanti di hatinya hanya punya satu, yaitu la ilaha illallah. Itu orang terakhir. Ini Rasulullah SAW. Satu, nomor dua. Nomor tiga ini. Kenapa Rasulullah itu layak kita cintai melebihi siapapun? Di hadis itu ada kata-kata begini, likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Setiap nabi itu punya doa mustajab, dan semua nabi sudah menggunakannya, kecuali aku, kata Rasulullah SAW. Beliau punya doa, tapi doa itu tidak digunakan untuk kesenangan beliau. Rasulullah itu, Umar pernah ke rumahnya, melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas pelepah kurma dan kemudian ngecap di punggungnya. Itu Umar nangis, karena kata Umar, saya melihat Kaisar Romawi tidurnya nyenyak, alasnya sangat empuk, ada yang ngipasi. Engkau pimpinan umat manusia, tidurnya seperti ini. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar, aku hanya orang yang ngumpang hidup sebentar di dunia. Jadi beliau andaikan mau enak, semua sahabat akan ngasih. Rasulullah tidak menggunakan doanya untuk itu. Rasulullah tidak menggunakan doanya untuk anaknya. Rasulullah itu punya anak Fatimah. Fatimah itu tangannya sampai kapalan karena terlalu sering menggiling roti. Bahkan Fatimah itu sama anaknya pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Putrinya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu pernah ketinggalan jamaah. Ketika ditanya, kenapa engkau ketinggalan jamaah? Saya gantian baju dengan istri saya Fatimah. Semiskin-miskinnya orang Surabaya tidak akan ada yang gantian baju. Ini putrinya Rasulullah. Andaikan beliau minta doa kepada Allah, gunung Uhud jadi emas. Artinya dengan privilege beliau lah, kalau misal istilah sekarang begitu, kenapa tidak untuk dirinya sendiri atau keluarganya? Betul. Makanya Rasul mengatakan, wa akhtabi'u syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa itu, tidak aku gunakan, karena akan aku gunakan kelak di hari kiamat untuk mensyafaati umatku. Orang yang seperti ini sangat layak kita cintai melebihi siapapun. Mengapa harus masih dipertanyakan begitu? Mengapa kita harus cintanya lebih ke Rasulullah daripada pasangan, orang tua ataupun anak? Lantas Ustadz, bagaimana kita mengekspresikan cinta itu sendiri sehingga tidak sampai terlampau yang katanya orang-orang ini sampai bid'ah begitu, Ustadz? Masih bersama dengan Ustadz Faizin, dan masih ada kesempatan juga bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor
nomor WA interaktif di 0882 3558 4857. Nah Ustadz, kita lanjut kembali nih ya Ustadz, membahas mengenai bid'ahnya ini Ustadz. Seakan-akan setiap peringatan Maulid Nabi ini selalu ada saja yang namanya ungkapan bahwa ini peringatan Maulid itu bid'ah dan selalu begitu ya. Lantas bagaimana sih sebenarnya pendapat ulama mengenai bid'ah ini? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Maulid, kita sepakati dulu. Perayaan Maulid seperti sekarang ini memang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Baik. Tidak pernah dilakukan sahabat. Itu kita sepakati dulu. Tapi kalau dasar-dasarnya ada. Rasulullah SAW pernah puasa Senin. Ketika beliau ditanya kenapa kok saya puasa Senin? Karena pada hari Senin saya oleh Allah dilahirkan dari Senin. Maka saya puasa Senin itu adalah sebagai rasa syukur saya kepada kelahiran saya. Ini asalnya. Tapi perayaan seperti ini nggak ada. Makanya ulama-ulama kemudian berbeda pendapat. Ini harus kita akui. Baik. Imam As-Suyuti mengatakan begini, aslu amalil maulid bid'ah lam tungkol an ahadin minas salaf minal quruni thalathah. Kata beliau, asal amaliyah maulid seperti sekarang, itu kata beliau tidak pernah dinukil dari salah seorang salaf di generasi 3. Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tapi kata beliau, anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi, dan seterusnya beliau mengatakan minal bidah al-hasanah. Tapi maulid yang isinya kumpul-kumpul, sedekah, membaca Quran, menyampaikan kisah Rasulullah, menyampaikan hadis-hadis terkait tentang kelahiran Rasulullah SAW, itu kata beliau termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Ini kata Imam As-Suyuti. Ada satu kitab namanya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, karangan Syekh Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi. Beliau mengatakan sama. Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli am fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi minas shadaqat wal ma'ruf wa idhariz zina. Termasuk bid'ah yang paling baik, bid'ah hasanah yang paling baik, kata Syekh Abu Sama, adalah apa yang terjadi setiap tahun di zaman kita, yaitu mengadakan perkumpulan isinya sedekah, menyampaikan kebaikan, kemudian menampakkan rasa senang kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan bid'ah. Contoh Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, kemudian Imam Tajuddin Al-Fakihani, kemudian beberapa ulama-ulama Arab Saudi. Tapi ada yang menarik. Syekh Ibnu Taimiyah itu memang mengatakan maulid bid'ah. Tapi beliau mengatakan begini, fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azim li husni qasdihi. Meskipun menurut saya maulid itu bid'ah, tapi andaikan ada orang yang menjadikan maulid itu sebagai bentuk rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira kepada kelahiran Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Adab ini yang sekarang hilang dari orang yang mengingkari maulid. Biasanya orang yang mengingkari maulid itu, orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, itu mengacunya kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Padahal ulama panutan mereka sendiri, meskipun mengatakan bid'ah, tapi beliau mengakui maulid itu masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah, kata beliau, andaikan ada orang yang melakukan itu, kalau niatnya baik, sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk bahagia kepada Rasulullah, beliau dengan tegas mengatakan wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Dia mendapatkan pahala yang besar. Ini bisa dicek di kitabnya Ibnu Taimiyah, Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Beliau mencontohkan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak senang menghiasi Quran. Ini sikap menghadapi perbedaannya. Beliau menceritakan Imam Ahmad itu tidak senang Al-Quran itu dihias. Tapi beliau pernah ditanya, ada seorang raja, seorang amir, itu yang membuat Al-Quran, mencetak Al-Quran, itu harganya 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1 dinar kita anggap emas itu 1 juta, berarti kan 4.250.000. Berarti ada seorang amir itu yang mencetak Al-Quran dari emas senilai 4 miliar. Imam Ahmad tidak senang. Tapi ketika beliau ditanya, beliau mengatakan Masya Allah, luar biasa. Beliau mengatakan, da'hum fahadha
afdalu ma anfaqu fihi adzhab. Ya sudah, biarkan, saya nggak suka. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu tidak apa-apa. Untung dia gunakan uangnya untuk Quran, bukan untuk yang lain. Nah, ini sikap-sikap yang kadang-kadang hilang. Kita boleh mengatakan maulid itu bid'ah, tapi untuk diri kita. Jangan sampai menuduh orang lain macam-macam, sampai mengatakan makanan maulid lebih najis dibandingkan macam-macam. Itu kan sudah mengerikan. Ayo belajar adab kepada orang-orang yang luar biasa. Panutan mereka, Ibnu Taimiyah punya adab yang seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan masuk ini Ustadz. Ya, mohon izin. Assalamualaikum Ustadz, saya Nabila, izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai seseorang muslim dalam menyikapi orang-orang yang selalu membid'ahkan sesuatu karena tidak sesuai dengan aturan dalam Al-Quran dan hadis? Satu hal yang ingin saya sampaikan, satu, sunnah Rasulullah SAW yang terbesar itu, kata Rasulullah SAW adalah in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Kalau kamu punya hati setiap pagi, setiap sore, hatimu tidak punya rasa benci, rasa dengki, rasa hasut kepada orang, maka lakukanlah. Fadzalika sunnati, itulah sunnahku. Jadi dzalika sunnati wa man ahya sunnati kana ma'ifil jannah. Menghidupkan sunnah itu sebelumnya hadisnya adalah kamu punya hati, tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dengki kepada orang. Sekarang ada fenomena, orang itu gampang mengatakan menegakkan sunnah, tapi dengan alasan menegakkan sunnah dia membenci saudaranya seiman hanya gara-gara dianggap beda madhaj. Ada sekarang ini banyak yang sedikit-sedikit kewar-kewar, kita tegakkan sunnah, tapi dia memusuhi sesama muslim hanya gara-gara beda pemahaman. Ingat, sesuatu yang khilafiyah tidak boleh diingkari. Yang diingkari itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu berlaku untuk sesuatu yang ulama ijma. Masalah maulid adalah masalah bid'ah. Kita boleh mengatakan bid'ah, ya sudah. Tapi tidak boleh menuduh orang lain yang kemudian melakukan itu menjadi orang yang sesat. Karena itu masalah khilafiyah. Lah kalau semua yang seperti ini, itu kan enak. Makanya saya sering ngomong sama jamaah saya itu begini. Kalau Anda ngaji ke saya, setelah ngaji ke saya, kok Anda lebih fasih membid'ahkan, menyalahkan, menyesatkan orang, lebih baik berhenti dari ngaji. Karena salah satu sifat iblis oleh Allah diusir dari surga, itu karena dia punya sifat ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Makanya ini yang harus kita jaga. Ilmu itu untuk bercermin, bukan untuk teropong. Karena banyak orang itu semakin ngaji, semakin pinter neropong salahnya orang, tidak semakin pinter bercermin dengan salahnya sendiri. Saya tidak pernah menyalahkan orang. Juga sama, kita yang ahli maulid jangan sampai mengatakan orang yang tidak maulid tidak cinta. Itu keliru juga. Sama saja. Merasa si paling cinta, ibaratnya kata ada sekarang begitu. Itu sama saja. Makanya harus sama-sama menghargai. Orang yang tidak melaksanakan maulid bukan berarti tidak cinta, karena ekspresi cinta kan macam-macam. Tidak harus mengeluarkan jajan. Bisa jadi dia ekspresi cintanya adalah dengan mengikuti pengajian-pengajian. Itu kan beda. Artinya kalau semuanya pakai ilmu itu enak. Yang senang maulid tidak nuduh orang yang tidak senang maulid dengan kata-kata tidak cinta. Yang tidak senang maulid tidak gampang mengatakan yang senang maulid bid'ah. Ini kan enak kalau seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Begitu damainya ya, begitu indahnya kalau kita memang benar-benar saling mengerti begitu ya Ustadz ya, tidak saling menjudge. Nah lantas bagaimana sih ekspresi cinta kita, ekspresi kegembiraan kita dalam merayakan maulid ini supaya seperti tema kita Ustadz ya, perayaan maulid Nabi antara cinta dan bid'ah. Dan pemirsa tentunya bagi Anda yang ingin bertanya masih ada kesempatan satu segmen ini di nomor 0882 3558 4857. Nah Ustadz, lantas ini ya menjadi pertanyaan besar juga, bagaimana sih untuk ekspresi kita untuk merayakan maulid Nabi ini seperti tema kita ya, antara cinta dan bid'ah. Jangan sampai terlampau atau terlalu cinta begitu, tapi jangan sampai nggak cinta juga. Mohon nggak Ustadz? Ada satu kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, judulnya At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan-peringatan wajib bagi orang yang mengadakan maulid dengan hal-hal yang mungkar. Karena di zaman beliau itu ada satu berita yang nyampe ke beliau, ada salah satu perayaan maulid yang sangat luar biasa dan di situ terdapat kemungkaran.
Makanya beliau di kitab itu, di kitab bab pertama, beliau mengatakan at-tambihul awal, peringatan pertama. Beliau mengatakan begini, yu'khadhu min kalamil ulama al-ati dzikru annal maulid alladhi yastahibbul a'immah huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi. Kata beliau, kalau kita mengacu kepada ulama yang mengatakan maulid itu baik, maka kata beliau yang dimaksud maulid yang baik itu kata beliau satu, kumpul-kumpul, yang ketika kumpul itu dibacakan ayat Quran, dibacakan tentang hadis-hadis Rasulullah, dibacakan tentang keutamaan biografi Rasulullah SAW, kemudian wama ba'dahu min siyarihi al-mubarakat, bagaimana dikisahkan kisah-kisah hidup Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Tsumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu. Kemudian di situ ada makanan-makanan yang setelah kemudian dibacakan Quran, ada ceramah, ada pengajian, ada kisah-kisah Rasulullah dibacakan, kemudian ada makanan yang dimakan bersama-sama. Ini yang kata beliau yang dimaksud maulid yang yang dikatakan bagus oleh ulama. Bahkan beliau mengatakan begini, wa in zadu ala dzalika darbat dufuf ma'am ra'atil adab. Meskipun di situ ada terbangan, ada rebana. Kata beliau, tidak masalah, yang penting adabnya dijaga. Jadi jangan sampai ketika maulid teriak-teriak. Ketika maulid kemudian makanan itu diinjak-injak karena rebutan. Ada yang berlebihan begitu, ada yang berlebihan. Betul, sampai dibuang macam-macam. Nah, ini yang kemudian harus kita sepakati. Maulid yang baik itu yang kata beliau tadi itu. Kumpul, baca Quran, ada pengajian, ada kisah Rasulullah SAW, ada makanan, saling sodako, makan bersama. Kalaupun mau ada terbang, ada kemudian banjari. Ada istilah jabutan biasanya makanan. Kalau sekedarnya tidak masalah. Kalau sekedarnya tidak masalah. Iya. Ustadz, ngapunten ini ada pertanyaan boleh ditempatkan Ustadz ya. Assalamualaikum, saya Ita, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya melaksanakan perayaan Maulid namun ada unsur ikhtilat di dalamnya begitu Ustadz? Nah, ini ketepatan betul ya. Ini yang dibahas oleh beliau. Oke, baik. Beliau mengatakan begini, Masya Allah. Idza alimta dzalik fa'lam anna amalal maulid idza adda ila maksiatin rajihatin mithlul munkarat wajaba tarkuhu wa haruma fi'luhu. Kata beliau, kalau kamu melihat ada maulid tapi menyebabkan kemaksiatan, menyebabkan kemungkaran, kata beliau wajib ditinggalkan, haram dilakukan. Beliau dengan tegas. Beliau mendapat kabar kalau di sini disebutkan fi qaryah yuqalahu siwulan min a'mali Madiun. Salah satu enggak tahu siwulan itu mungkin di daerah Madiun. Itu beliau pernah dapat kabar yahtalutu fihi rijal wan nisa. Ada amalan maulid, di situ kumpul laki-laki perempuan ikhtilat. Wis ndak karu-karuan. Tidak dipisah. Bahkan kata beliau wayal basu fi ba'di lahwihi asyubban malabisan niswan. Yang lebih mungkar lagi adalah di tempat itu anak-anak muda pakai pakaian-pakaian perempuan. Karena mungkin dianggap itu ekspresi yang berlebihan sampai pakai seperti itu. Bahkan beliau mengatakan fayahsulu iftitanu ba'dil mutafarrijin minar rijal wan nisa, sampai terjadi fitnah, sampai terjadi pertengkaran, percekcokan. Yang seperti ini kata beliau wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Jangan diikuti begitu. Jangan diikuti. Ya? Baik. Kita yang ahli maulid juga ingat, maulid itu ekspresi cinta. Orang mencinta itu ada caranya. Kita mencintai orang dengan cara yang salah, orang yang kita cintai bukan malah tambah senang, malah akan menghindar. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah dengan cara yang salah, dengan cara yang Rasulullah sendiri tidak suka. Rasulullah tidak suka umatnya menyerupai perempuan. Kita mengaku cinta, merayakan maulid gara-gara cinta, melakukan sesuatu yang Rasulullah sendiri tidak suka. Jangan sampai seperti itu. Baik. Iya. Nah, selanjutnya ini apa saja sih Ustadz yang perlu diperhatikan khususnya mungkin ini pemirsa di rumah atau masyarakat khususnya ya yang mungkin juga tidak bisa ikut majelis secara langsung. Nah, bagaimana untuk mengekspresikan atau mengikuti perayaan Maulid Nabi ini, Ustadz? Jadi saya katakan tadi Maulid itu intinya dua, ekspresi gembira, ekspresi cinta. Dan dua-duanya ini bisa menggunakan media banyak. Baik.
Kita bisa menghadiri majelis maulid, kalau ada di rumah bisa kumpul dengan orang, alhamdulillah. Tapi kita bisa menghadiri majelis maulid yang mungkin kita nggak bisa. Ada majelis maulid di daerah mana, ada ulama-ulama mengadakan, kita bisa lewat Zoom, bisa lewat live streaming, bisa lewat media-media. Yang penting intisari maulid adalah ketika kita hadir baik offline maupun online, kita menghadirkan dua hal. Satu, menghadirkan gembira kita kepada Rasulullah. Nomor dua, meningkatkan, mengupgrade cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu intisari maulid. Baik, Masya Allah. Mengupgrade ini bisa menambah ilmu tentang sejarahnya, begitu ya, perjuangan Rasulullah seperti itu. Ustadz, kita ada di segmen terakhir Ustadz ini. Monggo untuk closing statement atau kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulan saya sama dengan pertama, maulid itu bukan bentuk ibadah khusus. Maulid itu hanya sebuah ekspresi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang gembira terhadap kelahiran Rasulullah SAW, yang mencintai Rasulullah SAW. Ekspresinya bisa macam-macam. Jangan sampai kita yang suka maulid menuduh orang yang tidak melakukan maulid sebagai orang yang tidak cinta. Karena ekspresi cinta tidak harus dengan perayaan. Sebaliknya, orang yang anti maulid, ayo menghargai orang yang mengadakan maulid, karena ini masalah khilafiyah. Yang paling penting sunnah Rasulullah, yang paling tinggi adalah kalau kita umat Islam punya hati, tidak punya benci, tidak punya rasa dengki, apalagi hasud kepada sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Ini mungkin intisari dari yang saya sampaikan. Mungkin tambahan ini Ustadz, cara meningkatkan untuk semakin kita cinta kepada Rasulullah. Gini ya, orang itu cinta, itu kalau kenal. Saya mencintai orang kenal. Kita bagaimana bisa cinta ke Rasulullah? Buku novel 10 hatam, tapi buku sirah Rasulullah tidak pernah hatam. 10 judul film drakor itu sudah hatam, tapi satu pun buku tentang kisah hidup Rasulullah tidak hatam. Bagaimana orang yang seperti ini bisa mengupgrade cintanya? Oh, enggak ada pemahaman, tidak ada kekenalan kepada Rasulullah SAW. Makanya ayo hatamkan buku-buku si Rasulullah SAW. Masya Allah ya, semoga ini juga bisa menambah kecintaan kita pada Rasulullah, begitu ya Ustadz ya. Semoga apa yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Faizin ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih Ustadz Faizin sudah bergabung bersama kami. Semoga ada manfaatnya apa yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, demikian Hujah Aswaja pada episode kali ini. Saya Putri Humaira mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.